Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam kuliah yang ketiga untuk mata kuliah kebijakan ketenagakerjaan. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai ketenagakerjaan menurut hukum. Jadi kita akan lebih fokus lagi pada undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi topik kita mengenai ketenagakerjaan menurut hukum. Jadi, isi yang akan saya sampaikan, pertama adalah pengertian hukum ketenagakerjaan, kedua cakupan atau ruang lingkup hukum ketenagakerjaan, ketiga adalah perbedaan pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Badan Pusat Statistik mengenai pengertian buruh, tenaga kerja, pekerja, karyawan, majikan, pengusaha, dan perusahaan. Yang ketiga, saya akan menyampaikan mengenai landasan dan azas tujuan kebijakan ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Kita bahas yang pertama, apa sih sebetulnya ketenagakerjaan menurut hukum? Jadi, ada beberapa ahli yang mencoba menyampaikan definisi hukum ketenagakerjaan. Yang pertama adalah Sutikno. Beliau menyampaikan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah sekumpulan peraturan atau kesekumpulan peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan di bawah perintah atau pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Selanjutnya Profesor Imam Supomo juga menyampaikan definisi hukum ketenagakerjaan. Beliau mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah himpunan dari peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seorang pekerja, bekerja pada orang lain dan menerima upah, ya. Yang ketiga, Mulinar, juga mendefinisikan hukum ketenagakerjaan sebagai bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan majikan, buruh dengan buruh, serta buruh dengan penguasa. Kemudian nih Van Asselt menyatakan, bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang bersangkutan dengan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja. Lalu apa sih sebetulnya definisi hukum ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang 1945? Definisi hukum ketenagakerjaan sendiri adalah hukum yang bersangkutan dengan atau yang berkaitan dengan pekerjaan di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Nah, dasar hukum dari hukum ketenagakerjaan seperti sudah saya sampaikan pada kuliah yang kedua, itu adalah Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada juga pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2, pasal 28, dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga bisa menjadi payung hukum bagi terbentuknya hukum ketenagakerjaan. Nah, dari fondasi Undang-Undang Dasar 1945 inilah maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang masih menjadi dasar hukum fundamental bagi, ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini. Jadi, kita akan bahas secara, detail apa sih sebetulnya cakupan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada 5 hal pokok yang diatur. Yang pertama adalah peraturan jam kerja dan waktu lembur, yang kedua adalah istirahat dan cuti karyawan, yang ketiga adalah struktur dan skala upah karyawan, yang keempat adalah kebijakan khusus karyawan, dan yang kelima adalah berbagai hak lain yang dimiliki oleh, karyawan. Semua diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kita akan lihat selanjutnya pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang nanti akan selanjutnya kita bandingkan dengan berbagai pengertian ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik. Beberapa definisi penting.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerjanya. Tenaga kerja sendiri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Lalu, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah dan imbalan atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan apa itu ketenagakerjaan, apa itu tenaga kerja, apa itu pekerja atau buruh, dan apa itu pemberi kerja. Kita lanjutkan. Definisi selanjutnya adalah definisi pengusaha. Apa sih pengusaha? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Bisa juga orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Jadi kalau yang pertama menjalankan usahanya sendiri, sementara yang kedua dia bisa menjalankan usaha orang lain. Yang ketiga adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di wilayah Indonesia mewakili perusahaan sebagai dimaksud dalam butir A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Jadi bisa juga pengusaha itu mewakili pengusaha lain yang kedudukannya berada di luar Indonesia, itu masih masuk dalam kategori pengusaha. Lalu apa itu perusahaan? Ada 5 definisi terkait dengan perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak memiliki orang perseorangan atau milik persekutuan atau juga bisa milik badan hukum baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Bisa juga didefinisikan perusahaan adalah usaha sosial atau usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian ketika kita bicara perusahaan, kita akan bicara tentang perencanaan tenaga kerja. Adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar atau acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Lalu kita juga membutuhkan informasi ketenagakerjaan. Apa itu informasi ketenagakerjaan? Informasi ketenagakerjaan adalah rangkaian gabungan dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah atau bisa juga dalam bentuk naskah atau dokumen yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya kita akan lihat pengertian ketenagakerjaan menurut Badan Pusat Statistik. Saya akan kembali ke beberapa definisi yang sebetulnya sudah saya sampaikan ketika kuliah kedua mengenai apa sih penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja menurut BPS adalah penduduk yang usianya di atas 15 tahun. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, jadi dia berusia 5 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan menjadi pengangguran. Tetapi di dalam ketenagakerjaan ada juga penduduk yang tidak termasuk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang masuk usia sekolah, yang mengurus rumah tangga, atau yang melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Apa itu bekerja? Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Lalu BPS mendefinisikan punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja.
Itu adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan, tapi selama seminggu yang lalu ketika dilakukan pencacahan, sementara tidak bekerja karena berbagai sebab. Misalnya, karena sakit, karena cuti, karena menunggu panen, karena mogok, dan sebagainya. Contohnya apa? Misalnya pegawai tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, karena sakit, karena mogok, karena mangkir, atau karena mesin peralatan rusak dan sebagainya. Atau petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau justru karena menunggu pekerjaan berikutnya, misalnya menunggu panen, atau misalnya juga menunggu hujan untuk menggarap sawah. Lalu apa itu penganggur? Jadi di dalam perekonomian kita sering mendengar istilah pengangguran. Apa itu pengangguran? Mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari kerja. Atau bisa juga mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Bisa juga mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Nah, yang definisi pengangguran yang ketiga inilah yang ketika pertemuan kedua saya sebut dengan discouraged worker ya. Tetapi pengangguran bisa juga mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Lalu BPS membagi kalau di dalam peraturan, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada pekerja, ada perusahaan, ada pengusaha, maka BPS justru membaginya menjadi beberapa status pekerjaan. Jadi status pekerjaan itu adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha dan mulai tahun 2001, status pekerjaan itu dibedakan menjadi 7 kategori. Yang pertama adalah berusaha sendiri, ya, jadi yang ini mungkin masih UMKM gitu ya. Lalu berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh yang tidak dibayar. Lalu ada juga kategori berusaha dibantu buruh tetap dan buruh dibayar. Lalu ada buruh, berarti dia tidak punya karyawan. Buruh ada yang berprofesi sebagai buruh, karyawan atau pegawai. Ada pekerja bebas di pertanian, ada pekerja bebas di non-pertanian, dan ada pekerja keluarga yang tidak dibayar. Lalu, kita akan lihat apa landasan azas dan tujuan kebijakan ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Landasannya disampaikan di pasal 2. Landasan bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian azas Undang-Undang Ketenagakerjaan dimuat pada pasal 3 yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas azas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral, pusat, dan daerah. Lalu tujuan dimuat di pasal 4, ada 4 tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Yang pertama adalah memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, lalu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Oke, terima kasih. Demikian materi kuliah ketiga kita terkait dengan ketenagakerjaan menurut hukum. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan Bapak Ibu untuk mendaftarkan pertanyaan di kolom forum yang telah saya buka di akun e-learning Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kita bertemu kembali dalam kuliah-kuliah selanjutnya. Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.